Terpuji-pujilah, haleluya. Karena sekarang Tuhan telah menyatakan kemuliaan-Nya bagi kita anak-anak-Nya yang percaya kepadanya. Untuk itu kita sudah memiliki cahaya-cahaya kemuliaan Tuhan. Kita sudah dimuliakan oleh Tuhan dengan kemuliaan-Nya, karena Tuhan adalah sumber cahaya itu sendiri. Kita anak-anak-Nya sekarang ini telah bercahaya-cahaya di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan. Haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Bapa Yesus Hamasia Elohim, itulah kemuliaan yang Tuhan nyatakan bagi kita orang-orang benar, pelaku-pelaku firman Tuhan, yang tidak menuruti keinginan dunia ini dan yang tidak serupa dengan dunia ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah manusia yang baik, jadilah manusia yang memiliki hati yang baik, jadilah manusia yang berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat casing kita, Tuhan tidak melihat fisik kita. Manusia melihat fisik kita, tetapi Tuhan melihat hati kita, saudara. Mempelai menyapa yang sudah masuk pada saat ini, bapak-bapak yang ganteng, ibu-ibu yang cantik, bucan-bucan, pagen-pagen, dimanapun berada saat ini. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Suara kebenaran dari tingkat spiritual yang paling tinggi, dimensi roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita anak-anak-Nya. Kemuliaan Tuhan ada di setiap hati kita, ada di setiap wajah kita, ada di sekeliling kita. Kita sekarang bisa melihatnya melalui kamera. Kalau mata manusia sangatlah terbatas, mata jasmani manusia apalagi tidak menembus dimensi alam roh dan kebenaran sangatlah terbatas. Untuk itu kita bisa melihat melalui kamera pada saat ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi siapa saja anak-anak-Nya yang berkenan kepadanya. Bukan hanya kepada saya saja, tetapi juga kepada Anda, anak-anak Tuhan yang dicintainya, anak-anak Tuhan yang berkenan di hatinya. Tuhan mencari hati yang mau mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah mencari orang yang sombong, orang yang angkuh, tetapi Tuhan mau mencari orang-orang yang rendah hati, yang mau mencari Dia dengan kesungguhan hatinya, yang mau mencari Dia dengan cinta, hati yang diliputi cinta. Tuhan ingin hati yang seperti itu, saudara. Hati yang dipenuhi dengan kelemah lembutan, buah-buah roh, kesabaran, penguasaan diri, ya, kebenaran, suka akan hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang jahat. Dan Tuhan inginkan kita mengetahui rahasia-rahasianya, alam roh, perumpamaan apa yang Dia pakai untuk manusia ini, ya, seperti perumpamaan ular beludak itu di kategori manusia logika, perumpamaan tentang keledai dungu itu di kategori manusia logika yang suka berbuat dosa. Terus perumpamaan tentang ahli kitab, ahli kitab keturunan orang Farisi, ya, ahli kitab, ahli Farisi itu ahli kitab keturunan orang Farisi itu, yaitu mereka yang suka membahas tentang ayat-ayat firman Tuhan, tetapi mengartikannya secara logika, tidak mau meminta
dan masuk ke dalam dimensi roh dan kebenaran. Mereka menafsirkannya seenak jidat mereka sesuai dengan apa yang mereka ketahui secara logika, menafsirkannya secara manusiawi, bukan mencari apa kata Tuhan, tetapi mereka mencari apa arti dari firman Tuhan itu dan menafsirkannya melalui versi logikanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Bapak Yahweh, Bapak Yeshua HaMashiach Elohim, janganlah kita tergolong kepada orang-orang yang suka menafsirkan firman Tuhan secara logika dengan berbagai penafsirannya. Jangan Bapak Ibu, tetapi hendaklah kita masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran, masuk di dalam perkenanan Tuhan, mencari apa arti dari firman-Nya itu, karena firman-Nya itu bergerak di dalam dimensi roh, bukan dimensi logika, tetapi dimensi roh. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Bapak Yahweh, Bapak Yeshua HaMashiach Elohim. Jadi Tuhan memakai perumpamaan yang pada zamannya itu Bapak Ibu mempunyai arti. Hai kamu keturunan ular beludak, hai kamu orang-orang manusia yang memakai logika, itu adalah keturunan ular beludak di alam logika, di alam roh dan kebenaran. Itu ular beludak mereka, karena mereka mengandalkan logika, kepintaran secara manusiawi, dan kepintaran secara manusiawi ini dipakai oleh setan, otak seperti ular yang melingkar-melingkar. Nah, Bapak Ibu tahu otak kita itu bentuknya seperti apa? Ular, Bapak Ibu, melingkar-melingkar dia. Jadi seperti itu. Orang yang mengandalkan logika, orang yang mengandalkan kepintaran, itu dikatakan Tuhan adalah mereka manusia-manusia yang bodoh. Makanya hikmat Tuhan, hikmat ilahi tidak dibukakan kepada mereka yang memakai logika atau disebut dengan keturunan ular beludak. Nah, keturunan ular beludak ini akan menjadi santapannya ular, karena mereka terbatas dengan logika dan debu tanah, mereka akan kembali ke tanah. Tetapi manusia bintang tidak akan mati, tetapi berubah menjadi tubuh supranatural di tingkat yang paling tinggi. Jadi mempelai yang sedang berbicara ini tidak akan mati zaman ke zaman. Jadi dia akan berubah. Nah, di zaman akhir ini dia akan mengambil tubuh secara supranatural, yaitu pengubahan tubuh ke manusia cahaya, pengubahan tubuh ke alam spiritual tingkat yang paling tinggi. Wajahnya tidak seperti ini, kadang berjerawat, kadang tidak. Kalau mengambil tubuh supranatural, itu adalah tubuh cahaya. Jadi mempelai kami yang sedang berbicara ini tidak akan mati, tetapi Anda melihat dia dengan memakai wajah yang sangat baru, yang sangat cantik, dan Anda tidak bisa mengenalinya lagi. Seperti wajah Tuhan Yesus pada saat itu mengambil tubuh supranatural ketika dia habis meninggal, bangkit, dan dia berjalan-jalan bersama dengan sahabatnya, dengan rasul-rasulnya. Mereka tidak mengenali dia lagi karena dia sudah memakai tubuh supranatural, sangat ganteng Bapak Ibu. Ya, itu manusia roh. Jadi manusia roh itu bisa menyamar lagi menjadi manusia bayi, kembali ke manusia bayi kalau itu di zaman-zaman dahulu. Tetapi zaman sekarang sudah tertutup. Kita masuk di dalam sudah ini kerajaan 1000 tahun damai. Jadi di 1000 tahun damai ini tinggal hitungan per detik. Per detik Bapak Ibu terjadi pengubahan tubuh ke tubuh supranatural. Nah, makanya pengajaran mempelai di tingkat yang paling tinggi, yaitu terjadinya pengubahan tubuh spiritual supranatural di tingkat yang paling tinggi. Dan firman Tuhan yang mempelai share kepada dunia pada saat ini adalah makanan yang keras, bukan makanan yang empuk atau sedap atau nikmat atau susu yang mempelai berikan, tetapi
adalah pelajaran yang keras. Gada dan besi untuk menghantam jiwa Anda, menghantam tubuh Anda. Sanggupkah Anda masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu? Anda akan terseleksi dengan alam, dengan waktu, dan denyut jantung Anda. Apakah Anda kalah berperang dengan dunia ini, maka Anda akan mati tubuh. Kalau Anda menang, keluar sebagai pemenang di kerajaan 666 dunia ini, maka Anda akan mengalami pengubahan tubuh supranatural dimensi dunia ilahi. Anda tidak akan mati-mati secara tubuh, tetapi Anda akan diubahkan secara dimensi roh. Anda tidak tahu pergerakan dimensi roh ini begitu dahsyat, sangat dahsyat, dan kami memerintah melalui alam dimensi roh dan kebenaran. Bagi siapa yang peka, mereka akan mengikuti pengajaran yang keras ini. Bagi siapa yang peka, tetapi bagi telinga-telinga yang tuli, bagi mata-mata yang buta, mereka akan menutup diri mereka karena tidak sanggup dalam pertarungan mega dahsyat di akhir zaman ini. Keluarlah Anda sebagai pemenang di dalam dimensi roh dan kebenaran, karena roh dan kebenaran tidak mengenal profesi you, nama besar you di muka bumi ini, tetapi kami mengenal hati Anda yang terekselen. Ingat ini baik, kami tidak mengenal siapa you, nama besar you, profesi you, dan kekayaan you di dunia ini. Karena bagi kami, kekayaan adalah bersifat sampah. Kekayaan di dunia ini bersifat sampah. Kumpulkanlah sampah-sampah itu dan buanglah sampah-sampah itu di tempat yang tepat dengan bencana alam yang mega dahsyat. Dan Anda akan menjerit, berteriak, dan meraung-raung jikalau hati Anda terikat pada sampah-sampah itu. Dengar ini saudara, perkataan ini benar, ya dan amin. Kami akan mengatakan, kumpulkanlah sampah-sampah itu pada tempatnya dan bakarlah itu semuanya. Itulah sampah yang tidak berguna, kotoran yang harus dibersihkan. Pembersihan bumi, dan Tuhan Bapa Yahweh sangat murka kepada mereka-mereka yang berlaku jahat, baik kepada mempelai, baik kepada mempelai yang lain, baik kepada roh-roh kebenaran. Sangat murka pada saat ini Bapak Ibu. Pembalasan ada di atas kepala Anda. Anda akan merasakan panas api yang luar biasa dengan mega dahsyat, dan kami akan memutar matahari ini, sinar matahari ini di ruangan tertutup, tetapi kemuliaan kami nyata bagi mempelai kami, seperti bulan, seperti rembulan malam, seperti angin malam, dan seperti api yang membakar kalian. Ingat ini saudara, sampah harus dibuang pada tempatnya, dan bakarlah itu sampah, tanpa mengenal nama, tanpa mengenal profesi. Dan kami tidak tahu siapa you. Kalau you tidak menembus alam ilahi, roh dan kebenaran, kami tidak mengenal Anda. Anda siapa? Siapa ya? Jadi seperti itu peraturan alam roh dan kebenaran. Kami memerintah secara roh, bukan secara dunia fisik memerintah kerajaan 66 ini. Kalian akan melihat wow, tetapi kami memerintah secara kuasa, dan kemuliaan Bapa Yahweh ada di atas kepala kami, bersinar-sinar seperti rembulan bintang ada di telapak
jikalau dia menggeser matahari ini 180 derajat, 360 derajat, apa yang terjadi? Ini kemuliaan Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan di ruangan yang tertutup. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pengajaran ini sangat keras, bukan bagi kalian. Makanan yang keras hanya dibutuhkan orang-orang yang dewasa imannya. Kami tidak membutuhkan bayi-bayi. Anda selamat jadi bayi-bayi, itu keberuntungan Anda. Hanya sebagai bayi-bayi, tidak bisa ngapa-ngapain bayi-bayi itu. Yang kami butuhkan adalah kedewasaan iman di dalam pergaulan karib Anda dengan kami. Bisakah Anda berbicara langsung dengan kami? Tembuskah Anda di dalam dimensi roh dan kebenaran ini? Itu yang kami butuhkan dari Anda, prajurit. Laskar Kristus. Jangan sia-siakan hidup Anda di muka bumi ini hanya sebagai sampah di mata kami. Anda jangan bodoh. Anda jangan bodoh selagi masih menjadi manusia. Jangan. Ya, Anda jangan menjadi bodoh. Pintar-pintarlah Anda sebagai manusia. Jikalau Anda tidak menahan, bisa mengunyah, mencerna makanan yang keras ini, silakan undur dari gelanggang pertandingan iman ini yang mempelai selenggarakan di dunia 666, masuk di dalam dimensi dunia 77. Anda mengikuti gelanggang mana? Gelanggang duniawi kah? Silakan, terserah. Keputusan di tangan Anda. Mempelai hanya bisa berbicara. Semua terserah kepada dirimu. Aku begini adanya. Terserah padamu sayang, aku begini adanya. Jadi terserah Anda. Kebebasan di tangan Anda. Tuhan tidak pernah memaksa Anda. Anda memiliki hak mutlak kebebasan di tangan Anda. Memilih jalan setan kah? 666 duniawi ini dengan segala kenikmatannya. Hati Anda terikat pada dunia, hati Anda terikat pada uang. Uang kita butuhkan, uang kita perlukan, tetapi bukan uang yang mengendalikan kita, tetapi kitalah yang mengendalikan uang tersebut. Nah, haleluya, haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Mempelai menguji hati, masih adakah kasih? Masih adakah kasih di hati Anda? Masih adakah kasih di hati Anda? Atau Anda menjadikan diri Anda sebagai orang yang serakah? Orang yang serakah, mengumpulkan harta di dunia ini dan menjadikan hati Anda, diri Anda menjadi angkuh rohani maupun jasmani. Nah, Bapak Ibu berhati-hatilah di kategori ini, di level ini. Sangat banyak yang tergelincir, sangat banyak yang terbeleset karena jalan ini sangatlah licin dan tanpa Anda sadari. Ingat, tanpa Anda sadari dan tanpa Anda ketahui, Bapak Ibu, Anda sudah tergelincir dan masuk di dalam jurang keangkuhan hati, baik secara halus, terang-terangan ataupun secara arogan. Dan sesama Anda akan melihat, sombong halus-halus ya, sombongnya tipis-tipis ya, hampir tidak kelihatan sombongnya. Baik sombong rohani ataupun jasmani, sombongnya nggak kelihatan, tapi dari kata-katanya, sikapnya, ternyata sombong. Ya, hati-hati ya, Anda sudah ada di dalam dimensinya Lucifer. Makanya berintrospeksi diri, berwaspadalah diri Anda ya. Mempelai ini habis turun gunung, diungsikan selama 1 bulan di atas gunung. Jadi hanya tidur di tenda, hanya tidur di sekedar tidur. Bapak Ibu tahu sekedar tidur. Ya, diungsikan. Kalau dunia parah, mempelai diungsikan lagi. Jadi berkali-kali, bertahap-tahap. Ya, siapa yang tahu? Karena mempelai itu tahu pergerakan dunia ini. Dan kalau mempelai balik lagi, itu karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan Anda. Jadi mempelai bersuara lagi karena penuaian jiwa-jiwa yang terakhir sangat dahsyat, mega dahsyat. Ya, itu yang penglihatan mempelai 3-4 bulan yang lalu. Ya,
kapal Bahtera Bapak Yahweh sudah ditutup pintunya, ada zombie-zombie di depan pintu itu ingin masuk, Bapak Yahweh tidak berikan kesempatan kepada zombie-zombie itu, ya langsung ditutup pintu Bahtera itu yang sangat indah, dan di situ banyak sekali mempelai yang bercahaya-cahaya, ya yang bersinar-sinar, tetapi mempelai ditarik tangan mempelai oleh Tuhan kembali ke tepi lautan. Bapak Ibu masih ingat tidak penglihatan mempelai 3-4 bulan yang lalu? Nah, ini terjadi Bapak Ibu secara fisik. Mempelai kembali lagi untuk berteriak kepada ikan-ikan yang nakal, yang masih ada di tengah-tengah lautan, yang masih suka berhappy-happy, bergembira ya dengan kenikmatan dunia ini, dengan mamun, dengan segala apapun yang mereka ingin nikmati, dengan dosa-dosa mereka. Mempelai berteriak lagi dari tepi lautan itu. Mempelai sudah siapkan berjuta-juta, bermiliar-miliar jala emas yang disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa Surgawi, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Teriakan sekali lagi ini, jikalau tidak didengar, terserah Anda. Bapak Ibu, ini yang mau dijala ini adalah bayi-bayi rohani semuanya, ya, karena suka nakal. Mereka ini nakal, sombong, angkuhnya minta ampun, tapi mereka mau bertobat. Nah, gitu, mau bertobat, mau memberkati mempelai Tuhan, pasukan-pasukan gada besi, mempelai Tuhan, nabi-nabinya Tuhan, ya ini adik Roswita, memberkati rekeningnya adik Roswita, ya nabi rohnya Nabi Elia, memberkati malaikat-malaikat Tuhan yang sudah percaya cahaya. Nah, saksi-saksi surga, malaikat-malaikat Tuhan itu adalah saksi-saksi surga itu sendiri, sudah percaya cahaya, memberkati tahu aja ya, supaya kalian tuh tidak bodoh-bodoh atau tidak ngeh atau tidak sadar, ternyata aku ini malaikat Tuhan, Pale. Bukan manusia biasa, malaikat Tuhan yang pakai aku ini. Aku sudah percaya cahaya seperti ini. Itu tanda cahaya itu adalah malaikat Tuhan yang sudah pakai wadah kita ini, manusia berdosa, hina, dan manusia yang sudah dibenarkan Tuhan. Manusia-manusia yang benar itu sudah percaya cahaya, Bapak Ibu. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, seperti inilah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, seperti mukanya Nabi Musa itu tertutup awan kemuliaan Tuhan. Nih, awan kemuliaan Tuhan tertutup kan, warnanya kan sangat indah kan. Nah, ada pelangi, ada warna biru, kuning. Nah, gitu. Itu awan pelanginya Tuhan. Gitu. Nah, itu orang-orang benar, Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau mereka mau bertobat itu sebagai bayi-bayi rohani yang nakal. Di dunia ini mereka nakal, Bapak Ibu, sombong, angkuh, tapi mau bertobat. Nah, di alam roh mereka jadi bayi-bayi sayang. Ya, tapi di kemudian hari kan roh mereka hidup. Jadi mereka bisa berinkarnasi lagi jadi manusia ke depannya. Tapi kalau manusia-manusia malaikat Tuhan, bintang-bintangnya Tuhan Bapak Yahweh, kalau sudah ada seperti ini, ini akan mengalami pengubahan tubuh secara supranatural. Namanya manusia cahaya. Ngerti sampai sini? Ngerti apa enggak? Nah, seperti itu ya. Kalau manusia cahaya itu manusia yang telah memberikan hidupnya ekselen di dunia ini. Makanya jangan jatuh oleh mamun, jangan jatuh oleh keangkuhan diri, keangkuhan hati, jangan. Tetap rendah hati, tetap penuh kasih. Kalau ada orang hina, bilang terima kasih Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan atas hinaan Anda. Muah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu emosi dong ya. Kalau Bapak Ibu dihina, dicaci maki, belum Bapak Ibu ditamparkan seperti Tuhan Yesus aja cuma diam. Jadi kalau Bapak Ibu kena hina, kena fitnah, terima kasih ya saudaraku ular-ular ya yang sudah menghina Eke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati Eke, semakin bercahaya-cahaya deh. Nah, yang menghina semakin gelap auranya.
kemuliaannya, karena hatinya busuk, Bapak Ibu, hatinya jelek, ya, yang suka memfitnah semakin gelap. Nah, sementara Eke ini ya sudah bersinar-sinar dengan kemuliaan Tuhan. Nih, kemuliaan nabinya Musa ya di padang gurun pada saat itu di Gunung Sinai itu seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau melihat ya, itu kan cuma pembacaan Alkitab yang Bapak Ibu bayangkan bagaimana sih kemuliaan nabinya Musa itu waktu di gunung itu, dan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemuliaannya Tuhan itu menutupi wajahnya sampai orang tidak bisa memandang mukanya. Kemuliaannya nih yang ini yang ada di atas ini, nih yang ada di atas ini. Kalau menutup muka kan tidak kelihatan mukanya kalau dia turun. Nah, kalau kemuliaan ini turun di muka seperti ini akan tertutup mukanya. Bapak Ibu tidak mengenali lagi. Seperti itu. Ini kan baru di atas kemuliaannya. Nah, jadi Bapak Ibu tidak bertanya-tanya kan seperti apa sih kemuliaan Tuhan itu. Nah, ini ada pelangi, ada hijau, biru, kuning, ada percampuran warna. Jadi sangat indah, bukan? Pelangi itu adalah janji Tuhan kepada kita. Ya dan amin. Seperti ini kemuliaan Tuhan. Indah, bukan? Nah, jadi betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, kepada kita semuanya, agar supaya apa? Kita selamat, tidak binasa. Bertobatlah Bapak Ibu ya, yang sombong-sombong, yang angkuh-angkuh hati, rohani, jasmani, bertobat ya, segera bertobat supaya Anda bisa masuk surga. Di kemuliaan Tuhan indah sekali, bukan? Indah sekali. Nah, kalau kemuliaan ini sudah tertutup, nah hukum surga turun lagi di kerajaan 1000 tahun. Nah, mempelai ini akan mengumumkannya kepada Anda ya, karena mempelai ini jubirnya Tuhan, karena Tuhan itu malas ngomong juga ya, karena dia tugasnya sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Jadi jubirnya itu mempelainya ya. Ngerti sampai sini Bapak Ibu? Hello. Jadi seperti itu ya. Jadi ini panggilan terakhir untuk sekali lagi penyelamatan besar-besaran di akhir zaman. Pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini memanggil agar supaya anak-anak manusia semuanya tanpa pandang suku, ras, agama, Bapak Ibu, untuk bertobat ya, untuk segera loncat ke jala Bapak Ibu, loncat ke jala ya Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu ya, loncat ke jala.